Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, neng mulai pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alana ummatan wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan juri yang saya takzimi, yang terhormat Forum Dekanat Dakwah dan Komunikasi, hadirin yang telah bergabung bersama di tengah-tengah kita semuanya yang saya hormati, serta sahabat senasib seperjuangan yang saya banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jalan-jalan ke Sukabumi, jangan lupa beli mochi. Saya Neng Sofi, izin untuk memperkenalkan diri. Saya berasal dari Sukabumi, jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang akan menyampaikan pembahasan mengenai moderasi beragama dapat mempererat persatuan bangsa. Sahabatku sebangsa dan setanah air, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta, melalui Al-Quran telah menempatkan posisi umatnya sebagai umat yang wasaton, yakni mampu menjadi penengah dalam menyikapi persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar tidak bercerai-berai dan memegang teguh terhadap ajaran Islam, sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Maka dari itu, moderasi beragama yang dalam Islam disebut wasatoniyah merupakan proses meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, yang akan menghasilkan cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi jalan tengah di antara dua hal. Moderasi beragama merupakan jalan tengah pemahaman dan pengalaman antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri, antara terlalu berkelebihan dan terlalu berkekurangan, antara kebenaran tunggal dan semua benar, antara ekstrem lahiriah dan ekstrem batiniah, dan antara ekstrem tekstual yang terlalu kaku dan ekstrem kontekstual yang terlalu lentur. Sahabatku, dalam mempererat persatuan bangsa, moderasi beragama dapat diukur dari beberapa indikator. Adapun indikator yang pertama adalah toleransi. Toleransi merupakan sikap dan perilaku seseorang yang menerima, menghargai keberadaan orang lain dan tidak mengganggu mereka, termasuk hak untuk berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinan agama mereka, meskipun keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku.
Disitulah konsep dari toleransi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dikenal dengan beragam budaya dan kepercayaan yang sangat kental. Walaupun terdiri dari banyaknya ragam agama dan kepercayaan, kita harus dapat saling merangkul dan bertoleransi. Contoh. Ada tetangga yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita harus tetap berbuat baik dan menghargainya. Ketika mereka sedang merayakan hari keagamaannya, kita harus bertoleransi dan tidak mengganggu dan menghormatinya. Ketika ada teman yang berbeda keyakinan dengan kita, apa yang kita rasakan? Sedih, kesal, bahkan marah. Jika kita merasakan hal tersebut, berarti kita belum sampai kepada konsep pemahaman moderasi beragama. Lalu, yang kedua, anti kekerasan. Moderasi beragama tidak membenarkan tindak kekerasan, termasuk penggunaan cara-cara kekerasan atas nama agama untuk melakukan perubahan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Karena pada saat ini banyak sekali adu domba yang terjadi di media sosial. Terkadang kita tidak tahu yang mana kawan dan yang mana lawan. Banyak yang ingin selalu dianggap benar dan tidak ingin dikoreksi kesalahannya dengan menebarkan ujaran kebencian. Maka dari itu, moderasi beragama hadir agar dapat menjadi jalan tengah di antara keduanya. Lalu yang ketiga adalah prinsip selalu berada dalam Shiratal Mustaqim. Artinya jalan yang lurus dan benar. Sehingga kita dituntut untuk selalu berada dalam petunjuk jalan lurus dan benar, dengan senantiasa mentaati syariatnya, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Ibnu Taimiyah, jalan lurus dan benar merupakan puncak moderasi, karena berada di jalan yang benar berarti berada di tengah-tengah kebenaran, tidak menyimpang dan tidak pula ekstrem. Jadi, ummatan wasatan adalah khairu ummah, atau umat terbaik yang selalu menyerukan kebaikan dan melarang kemunkaran, dan selalu menjadikan hidupnya dengan penuh keseimbangan dan kebahagiaan dunia akhirat, sekaligus menjadikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Sahabatku, diharapkan dengan adanya moderasi beragama, kita dapat mewujudkan peradaban tinggi, toleransi, tanpa kekerasan, santun, damai, hidup bersama dan bekerja sama dalam keragaman, memberi keberkahan dan kebermanfaatan, sejahtera lahir batin, bahagia lahir batin, seperti perumpamaan surga di akhirat kelak. Mantan Presiden Republik Indonesia, yakni Gus Dur, pernah berkata, agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Upin Ipin pergi ke sekolah, maafin Neng kalau ada salah. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari saya haturkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.